Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa lagi kita kuliah desain e-learning pada sore hari ini. Teman-teman mentor sudah hadir, kecuali Faisal lagi ada acara dan selamat kalian sudah ngumpulin semua submit tugas yang pertama. Harapan saya dengan tugas yang pertama, teman-teman sudah mulai memahami apa itu e-learning dan juga bagaimana cara kerja kita kalau menjadi desainer e-learning begitu. Mudah-mudahan ini jadi ketertarikan teman-teman untuk masuk di dunia instructional design, khususnya e-learning begitu ya. Jadi bukan hanya yang akan kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan gambaran saja kepada teman-teman. Pertama, nanti di LMS itu ada readings ya, tugas reading maksud saya. Reading itu ada apa namanya sejumlah buku nanti yang saya ingin berikan kepada teman-teman. Kalian itu harus baca buku itu ya. Kenapa? Minimal ada 5 buku yang kalian baca dari sekitar 30 atau berapa buku yang saya berikan. Minimal ya. Nah, ini nanti supaya apa? Supaya kalian itu eh, mengetahui e-learning itu bukan hanya dari sekedar perkuliahan kali ini. Perkuliahan kali ini nggak sanggup saya harus menjelaskan satu persatu kepada teman-teman. Nggak cukup waktunya. Jadi teman-teman harus belajar sendiri begitu ya di luar perkuliahan yang sinkronius ini, termasuk di asynchronous nanti, termasuk ada further readings, ada readings assignment. Nah, reading itu nanti akan kita cicil, teman-teman cicil gitu ya, maksudnya bacaannya. Lagi-lagi nanti hasil bacaannya itu saya minta teman-teman itu buat dalam bentuk konten pembelajaran yang kreatif. Nah, saya fokuskan kalian itu membuat konten pembelajarannya adalah audio visual. Ya, tapi tidak seperti yang tugas kemarin ya. Kadang-kadang ada tugas itu kalian bikin penjelasan tentang e-learning tanpa suara gitu ya. Kemudian kata-katanya kayak mindahin dari ini copy paste ke situ. Itu namanya males gitu ya. Itu namanya males, teman-teman sekalian. Saya nggak sebutkan siapa begitu, ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang bagus ya. Itu namanya males, kenapa? Karena tidak ada jiwa desain di situ. Tidak ada jiwa desain. Jiwa desain itu berarti kalian pikirkan nanti akan seperti apa akan saya buat. Nah, maksud saya mulai dari perkuliahan mata kuliah e-learning desain e-learning ini, saya ingin ngajak teman-teman semua nih ya, semua itu untuk berpikir dan bekerja dengan kerangka desainer gitu maksud saya. Kan kalau ada misalnya e-learning terus dan sebagainya, kan fotonya mah keren, terpampang bagus ya gitu kira-kira begitu ya. Tapi di dalamnya, nah gitu kira-kira begitu ya, enggak sih gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi sekarang kita udah mulai itu. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin berikan gambaran kepada teman-teman apa sih esensi e-learning dan apa yang harus kita mainkan ketika kita mendesain e-learning, teman-teman sekalian ya. Nah, saya akan coba gambarkan kepada teman-teman situasi yang akan kalian hadapi ketika mendesain e-learning ya. Dalam mendesain e-learning nanti kalian harus saya minta Anda memahami dulu kalau dulu teman-teman sekalian eh, pembelajaran itu terjadi di dalam satu ruang belajar kayak gini yang namanya kelas ya, namanya kelas. Kalau namanya kelas berarti antara yang belajar, di sini ada yang belajar gitu ya, ada yang belajar dengan yang membelajarkan, ya, ini berada pada ruang yang sama, bahkan waktu yang
sama ya gitu ya. Jadi waktu dan bersamaan. Nah, ketika kalian nanti berhadapan dengan mendesain satu e-learning, maksudnya gini, desain sistem pembelajaran yang kalian pelajari, mungkin sudah belajar atau belum, saya nggak tahu. Umumnya itu kalian itu memikirkan bagaimana pembelajaran terjadi dalam situasi yang ini, ya kan, di ruangan kelas. Yang namanya belajar itu terjadi di ruangan kelas, kan gitu ya mestinya ya. Padahal teman-teman sekalian, ruang belajar ini bukan hanya kelas, tapi juga luar kelas. Sebenarnya ada ruang belajar lain. Lingkungan sekolah, walaupun sama-sama yang belajar dan belajarkan berada pada ruang waktu yang sama ya. Ya, bisa saja di sawah, bisa saja di kebun, bisa saja di mana dan lain sebagainya. Bisa di bengkel, bisa di museum, bisa di lain sebagainya. Nah, sekarang ini, belakangan ini muncullah yang disebut dengan e-learning. Nah, berarti learning, yang seperti ini, learning terjadi enabled by electronic technology. Itu konsep dasarnya. Jadi belajar itu bisa terjadi di enable, ya, di enabled by electronic technology. Ya, misal bagaimana cara mencangkok mencangkok apa, pohon ya. Nah, mencangkok pohon, air layering kalau bahasa Inggrisnya ya, mencangkok pohon. Dulu kalau bagaimana mencangkok pohon itu pasti dibuatkan dalam bentuk buku, cara-cara ya, ada gambar. Ada foto mungkin, ada gambar di sini, ya kan? Ya. Itu pun teman-teman sekalian, itu harus didesain dengan baik. Ya, Hairina harus mendesain buku ini dengan baik. Apa saja yang harus diperhatikan di sini? Warna, tata letak, besar huruf, ya kan? Kualitas gambar, tata bahasa kata yang enak, yang bisa mudah dimengerti. Iya kan? Nah, gimana caranya? Ya, zaman dulu ya, cara mencakok itu, ini katakanlah tahun 1970-an, kalian belum lahir. Atau di bawah tahun 1980-an, sebelum ada internet. Ya, sebelum ada internet. Nah, bagaimana cara mencangkok gitu ya, cara mencangkok sekarang dibuat di tahun 2000-an. Ya, misalnya tahun 2000-an. Maka cara mencangkok itu sekarang itu bisa dibuat dalam bentuk video. Misal ya, audio visual. Maka pertimbangan yang kalian lakukan ketika membuat video dengan membuat buku yang dulu tentu saja akan berbeda. Iya, berbeda pasti ya. Gambarnya harus kayak gimana, narasinya kayak gimana, ya kan? Warna kayak gimana, langkah gimana, dan lain sebagainya. Begitu, mulai dari mana dan lain sebagainya. Jadi ini sama-sama menantang, maksud saya. Ya, sama-sama menantang ketika kalian membuat e-learning maupun tidak e-learning. Ini baru bicara konten ya. Baru bicara konten. Nah, baru bicara konten. Nah, tentu saja coba saya tanya Nadia. Nadia pernah lihat video nggak di YouTube? Pernah, Pak. Misalnya tentang apa, Nadia? Ingin tahu sesuatu misalnya. Jangan drakor Kalau maksud saya. misalkan tutorial mendesain di Canva gitu, Pak. Misalnya tutorial mendesain di Canva. Nadia lihat video. Pernahkah Nadia merasakan bahwa ini sama-sama desain buat Canva ya? Videonya yang satu dibuat Dwi, misal ya, yang satu dibuat Mariam, yang satu dibuat Adam. Misal nih, misal. Pernahkah Nadia merasakan ada yang video enak dilihatnya, mudah dimengerti dibandingkan dengan yang lain?
Pernah, Pak. Pernah, ya kan? Nah, jadi pakailah yang itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman sekalian, ketika saya meminta kalian bikin video, ya untuk misalnya nanti ada tugas yang lain begitu, maka pakailah video yang kalian pernah merasakan kalau disajikannya kayak gini enak loh. Kan itu menarik loh. Saya mudah paham loh. Gitu kan kira-kira gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ketika Nadia memikirkan, saya akan bikin video kayak gini, kata-katanya kayak gini, orangnya kayak gini, gitu ya. Kemudian apa yang harus ada dalam video kayak gini dan lain sebagainya, gitu ya. Itu namanya kita sedang mendesain. Ya, mendesain e-learning baru konten loh ya, konten kreator lah istilah yang sekarang kan keren ya. Bikin TikTok itu gimana ya, bikin video dengan TikTok, sorry ya, platformnya bisa macam-macam ya. Nah, ini gimana? Saya ingin bikin konten pembelajaran ya dengan video short, pendek. Ya kan? Gimana caranya nih bisa ngerti ini orang nih kan gitu. Nah, itu namanya e-learning design. Sampai segitunya ya, itu TP. Bahkan ketika Hairina saudaranya nikahan ya, nikahan kan sudah ada umbul-umbul ya Hairina ya. Nah, janur kuning itu ya. Kemudian ada nama, ada tanda, terus arahnya kemana. Kan rumahnya di dalam-dalam begitu kan gitu. Ketika Hairina mikirin kalimat yang digunakan, namanya kayak gimana, warnanya kayak gimana, besarnya gimana, itu desain teman-teman. Itu namanya mendesain. Jangan sampai tulisannya pernikahan gitu ya, Dewi dan Adam gitu. Tulisannya kecil nggak kebaca, gitu ya, kayak gitu. Nah ini nanti kita akan bicara itu ya. Nah oleh karena itu saya ingin sampaikan sekarang di sesi yang sekarang ini teman-teman harus memahami ini dulu supaya nanti bisa mendesain e-learning dengan baik. Nah saya gambarkan begini teman-teman. Kita bayangkan bahwa nanti ada ruang belajar yang selain tatap muka. Nah, konsepnya dalam e-learning teman-teman akan berhadapan dengan situasi yang pertama adalah sinkronius, yang kedua adalah asinchronious. Sinkronius itu artinya terikat oleh waktu, serentak. Sementara asinchronious itu tidak terikat oleh waktu, ya, tidak serentak. Nah, tentu saja ketika zaman bahula, teman-teman sekalian, itu kita hanya berhadapan dengan offline. Ya, offline di bawah tahun 1980-an. Nah, sekarang kita berhadapan dengan situasi online. Ya. Nah, sekarang teman-teman punya ruang belajar satu yang sinkronius tapi offline. Terikat oleh waktu. Ya, di sini teman-teman sekalian. Jadi antara yang belajar dan membelajarkan terikat oleh waktu, saya kasih bulat karena ini anggap kita jam gitu ya. Terikat oleh waktu dan juga terikat oleh ruang. Jadi Nisa Dewi ada di ruangan kelas, Dwi sebagai yang membelajarkan ada juga di ruangan kelas pada saat bersamaan. Ya, ini bahasa Inggrisnya adalah face to face atau tatap muka. Ini ruang belajar satu teman-teman sekalian. Ya. Ruang belajar berikutnya adalah sinkronius online. Ya kan? Berarti sinkronius online dari sisi waktu ya kita sama. Ya, tapi dari sisi ruang berbeda. Kayak sekarang ini. Ya kan? Kayak sekarang ini. Maka PR daripada kita sebagai instructional designer harus memahami karakteristik pembelajaran ketika dalam situasi sinkronius online. Karakteristik pertama adalah antara yang belajar dan belajarkan terikat oleh waktu.
tapi tidak terikat oleh ruang. Ya. Kemudian teman-teman harus pelajari platform atau learning technology yang digunakan untuk synchronous online. Ya kan? Berarti kan ada platform yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Ya, jarak jauh, komunikasi jarak jauh, baik komunikasinya ada visualnya atau tidak, kan ada komunikasi jarak jauh. Ya, maka ada audio conference, ada video conference, atau web conference, ada text based conference gitu ya. Nah, ini teman-teman mulai pelajari karakteristik dari semua platform yang menyediakan fasilitas untuk misalnya audio conference. Atau sekaligus bukan hanya audio tapi video conference. Melalui web misalnya yang sekarang dengan dipakai, kalau sekarang kita pakai Zoom web conference. Ya, atau ada lain lagi, ada learning tool lagi yang bisa bisa menyertai dari pelaksanaan synchronous learning. Banyak ya, ada Mentimeter, ada Slido, ada Quizzes, ada Kahoot, ada apa lagi tuh. Saya juga malah nggak hafal begitu ya, dari saking banyaknya begitu, teman-teman bisa pakai. Nah, ini PR teman-teman untuk memahami ruang belajar 2. Ya kan? Nah, ruang belajar 3 teman-teman itu adalah yang online dan offline. Ya. Nah, saya berikan contoh. Asynchronous itu berarti tidak terikat oleh waktu. Bedanya dengan synchronous online, dia tidak terikat juga oleh ruang. Jadi ini tidak terikat oleh. Nah, ini yang disebut dengan anytime, anywhere, any places. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja. Nah, nanti teman-teman akan kaitkan dengan distributed learning. Pertanyaannya, apakah ada asynchronous offline, Nadia? Apakah ada peristiwa belajar kapan saja, di mana saja, offline? Kira-kira. Gimana Nadia? Ada nggak? Oke, Cisa, ada nggak pembelajaran yang asynchronous tapi offline? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Pak, izin menjawab, Pak. ya. Ya, kalau misalkan menurut saya, tadi kan Bapak bilang, apakah ada pembelajaran asinkronus itu yang bisa offline? Kalau menurut saya itu nggak ada, Pak. Karena di sini kan udah dijelasin kalau misalkan pembelajaran itu nggak terbatas ruang sama waktu. Sementara kalau misalkan offline itu kita terbatas banget sama ruang sama waktu, Pak. Gitu. Beda sama misalkan pembelajaran yang online kayak gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya sih belum ada, Pak. Mungkin kalau misalkan emang ada, penjelasannya bisa dari Bapak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Aurel? Saya izin menjawab, Pak. Ya, Nah, itu ada, Pak. silakan. Seperti kita belajar di perpustakaan atau di tempat-tempat lainnya, Pak. Itu kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kita tuh bisa belajar di mana aja, kapan saja, dan di mana saja. Dan belajarnya juga bisa mandiri ataupun dengan siapapun gitu, Pak. Ya, oke. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada yang asynchronous offline itu sebelum 1980-an lah ya, sebelum ada internet, ini sudah terjadi pembelajaran asynchronous tapi offline. Ya, artinya kalau saya misalnya kasih Nadia buku di sini ya, buku untuk dipelajari, setelah itu saya kasih tugas, nanti dikumpulkan ke meja kita ya, itu berarti kan asynchronous offline. Ya. Kemudian juga misalnya bagaimana cara mencangkok, katakanlah program studinya itu adalah IPB ya, pertanian misalnya begitu ya. Baik, cara mencangkok, saya kasih Nadia itu CD, video dalam bentuk CD kan begitu ya, disampaikan ke sana untuk dipelajari kapan saja dan di mana saja. Maka sebenarnya asynchronous itu sudah terjadi lama, cuman offline.
ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ketika saya kuliah, sebenarnya kan saya juga diberikan tugas, suruh baca buku dan lain sebagainya, terus nanti kumpulin tugas, dikirim ke meja dosen dan lain sebagainya, maka sudah terjadi. Jadi zaman dulu ruang belajar yang dipakai adalah yang ini, dan katakanlah saya sebut ini ruang belajar 3 ya teman-teman sekalian, adalah yang ini. Kalau bicara kuadran kan ini ruang belajar 1, 2, 3, 4 kan mestinya kan itu ya, kalau kuadran ya, kalau matematika kita anggap ini. Nah, ini kemudian yang berikutnya, teman-teman sekalian, dalam ruang belajar yang asinkronus itu sebenarnya saya hapus dulu ini ya. Tadi ini sinkronus, ini asinkronus, kemudian daring ya, ini luring. Oke. Ini tadi tatap muka, ini tadi. Ini saya sebut tatap maya, bahasa saya aja tatap maya. Yang ini sebenarnya ada 2, teman-teman sekalian. Kalau untuk pembelajaran ya, maka agar Ramadan dan Andriansah ini kan berdua tuh, nggak tahu yang satu Ramadan yang satu Andriansah apa siapa gitu, agar dapat belajar kapan saja dan di mana saja, saya berikan buku, kemudian saya berikan CD, ya kan? Saya berikan buku, saya berikan CD untuk dipelajari. Ini dalam konteks pembelajaran ya, berarti kan ada gurunya, ada segala macam kan begitu. Bagaimana saya sebagai seorang guru atau sebagai seorang dosen meyakinkan bahwa Andriansah dan Ramadan telah mempelajari ini? Ya kan gitu ya. Maka saya akan berikan di sini tugas misalnya ya. Akan saya berikan latihan, saya akan kasih tes. Tapi terjadi secara offline. Tugasnya nanti dikumpulkan, dikirim. Dikirim apakah lewat pos, apakah apa dan lain sebagainya kan itu ya. Nah, ketika Andriansah dan Ramadan mempelajari ini buku dan apa namanya CD ini, itu konsep saya ya, itu saya sebut dengan self-directed asynchronous learning atau bahasa sederhananya asinkron mandiri. Asinkron mandiri. Artinya Andriansah dan Ramadan itu bisa belajar kapan saja, di mana saja sendirian. Ya. Tapi ketika Andriansah saya kasih tugas, ya kan? Berarti Andriansah itu pasti mempelajari tugas, ngerjain tugas, akan berinteraksi dengan orang lain. Ya kan? Pastinya gitu ya. Atau dengan saya sendiri misalnya akan nelpon atau apa dan sebagainya zaman dulu ya. Maka ini disebut dengan self-directed, kolaboratif asynchronous learning atau asinkron kolaboratif. Nah, ketika kalian nanti mendesain suatu pembelajaran kayak gini, kalau dikasih bahan ajarnya berupa buku, CD gitu kan, ini kan alat elektronik ya. Kan CD diputer di stand alone ya, di CD player kan gitu ya, dipelajari. Nah, berarti kita baru memfasilitasi Andriansah dan Ramadan itu supaya berinteraksi dengan konten atau dengan materi. Ya, berinteraksi dengan konten. Maka agar membuat pembelajaran itu efektif, menarik dan lain sebagainya, maka kalau Andriansah misalnya ya, tanya ya, saya Andriansah ya, saya kasih buku 100 halaman. Ya, suruh dipelajari. Seneng nggak kira-kira? Kurang, Pak. Kurang ya? Oke. Itu artinya pembelajaran yang asinkronus luring itu sangat tergantung juga pada kualitas kontennya. Iya kan? Itulah sebabnya kalian itu sebagai TP ditantang juga loh untuk membuat konten yang baik. Itulah sebabnya ada mata kuliah apa? Mata kuliah penulisan buku, ya ada penulisan buku, ada mata kuliah media sederhana, ya kan? Ada mata kuliah animasi, ada mata kuliah apa lagi gitu ya. Supaya membuat konten-konten itu yang menarik. Bahkan ini bukan untuk e-learning kan gitu ya. Ini bukan untuk e-learning kan yang sebelah sini. Ya kan? Nah, itulah sebabnya pendidikan jarak jauh zaman dulu itu hanya mengkombinasikan ruang belajar 1
dan ruang belajar 2. Ruang belajar 3. Hanya ini. Nah, bahan ajar yang dibuat untuk interaksi dengan konten itu hanya bahan ajar cetak dan atau bahan ajar elektronik. Ya, Ferio, coba saya tanya. Kalau saya sudah ngasih bahan ajar elektronik, asinchronious, dalam bentuk CD, zaman dulu, sudah e-learning apa belum? Menurut saya belum, Pak. Nah, bagi orang TP, ini sudah e-learning sebenarnya. Walaupun kita belum menggunakan fasilitas jejaring. Oh iya. Iya kan? Nah, jadi gitu ada perkembangannya. Jadi e-learning itu adalah electronic enabled learning. Pakai teknologi elektronik nggak? Kalau pakai CD, VCD dan sebagainya? Pakai ya? Iya, Pak. Oke. Cuman tidak sesedap e-learning dalam konteks yang sekarang. Itu sedep lah gitu kata orang Betawi mah ya. Ya sedep gitu kan gitu. Tapi padahal itu sudah terjadi cikal bakar yang disebut dengan e-learning. Itulah sebabnya masih ada nggak pembelajaran berbantuan komputer mata kuliahnya? Masih ada. Masih ada kan? Bantuan komputer dulu itu dibuatnya dalam bentuk apa? CD kan? Ditaruh di flash disk atau ditaruh apa kan gitu ya kira-kira gitu teman-teman sekalian ya. Nah, jadi itu e-learning zaman dahulu. Nah, sekarang e-learning zaman sekarang, teman-teman sekalian, itu asinkron mandiri memfasilitasi mahasiswa itu agar berinteraksi dengan konten itu disiapkannya dalam bentuk bahan ajarnya adalah digital. Supaya apa digital? Supaya bisa dideliver dengan jaring. Kan nggak mungkin mendeliver sesuatu itu filenya DAT misalnya, kalau video itu DAT ya, tahu ya, filenya DAT gitu, itu ditaruhnya di CD. Kira-kira bisa nggak disampaikan melalui jejaring dalam web, World Wide Web, salah satunya internet? Kan nggak bisa kan? Nah, tapi harus dalam bentuk digital. Misalnya kalau itu buku, awalnya buku cetak, dirubah di sini dalam bentuk PDF. Kan gitu ya? Awalnya di sini video kaset, diubah di sini dalam bentuk FLP atau MP4 atau apa lagi. Kan itu kira-kira gitu kan teman-teman. Inilah semuanya disebut dengan bahan ajar digital. Dalam bahasa e-learning ini disebut dengan learning object. Ya, learning object. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan Andriansah dan Ramadan sudah mempelajari ini? Ya kan? Maka teman-teman harus diberikan aktivitas lain yang asinkronus kolaboratifnya itu bentuknya apa? Tugas, tes, latihan, forum diskusi, kan begitu ya? Iya kan? Forum diskusi, semua ini difasilitasi oleh satu platform yang disebut dengan Learning Management System. LMS. Inilah nanti teman-teman sekalian yang akan kita pelajari bagaimana kalian dalam mata kuliah ini, ya, dalam mata kuliah ini saya hapus dulu. Dalam mata kuliah ini akan menggunakan ruang belajar 1, ruang belajar 2, dan ruang belajar 4. Yang ini enggak tentunya kan? Iya kan? Nah, e-learning dalam konteks yang kita lakukan itu adalah teman-teman ya akan mengkombinasikan ini. Jadi ini tetap akan bisa dipakai, ini akan bisa dipakai, ini akan bisa dipakai. Ya, misalnya kita akan mendesain satu proses pembelajaran online, ya online, hanya menggunakan ruang belajar 2. Bisa nggak?
Bisa nggak pembelajaran hanya menggunakan ruang belajar 2 untuk satu topik tertentu? Bisa. Nah, maka kita akan desain akan seperti apa pembelajarannya. Kan gitu ya? Nah, saya akan pakai Mentimeter. Seperti apa yang disampaikan di Mentimeter. Saya akan pakai Kahoot, saya akan pakai Slido, saya akan kombinasi dua-duanya. Akan pakai Quizizz dan lain sebagainya ketika terjadi proses pembelajarannya secara sinkronius, ya gitu ya, secara sinkronius begitu. Maka itu adalah salah satu tantangan ketika teman-teman mendesain e-learning. Ya kan gitu, tantangan kalian itu. Kemudian Verio misalnya ingin melaksanakan mendesain satu pembelajaran yang hanya daring ya di ruang belajar 4 di sini. Topiknya X, topiknya X. Ya. Maka Verio nyapin kontennya di sini. Kan bahan ajar digital kan? Agar terjadi asinkron mandiri, belajar kapan saja di mana saja. Kemudian mungkin harus dilengkapi dengan tugas atau apa begitu, maka kualitas pembelajaran yang di sini itu sangat tergantung pada kualitas bahan ajarnya, sangat tergantung pada kualitas bahan tugasnya dan bagaimana tugas itu difasilitasi nanti. Nah, ini mendesain juga teman-teman sekalian. Ya, mendesain juga. Ini juga mendesain juga. Sama halnya ketika Nazifa itu mendesain satu pembelajaran dalam konteks tatap muka. Strateginya gimana, metodenya apa kan gitu ya? Medianya apa, waktunya berapa lama, apa yang harus terjadi, sama. Kan gitu kan, sama. Jadi tantangannya cuman bedanya kalian sudah mempertimbangkan teknologi daring. Ya, kalau yang ini kan enggak ya. Nah, jadi kuliah kita teman-teman sekalian, kita akan berkutat di ruang belajar 1, ruang belajar 2, dan ruang jam belajar 4 nanti. Ya, yang ini kita lupakan, gitu ya. Kita lupakan. Gitu ya. Nah, nanti saya akan coba teman-teman mendesain pembelajaran yang khusus tatap muka, mendesain pelajaran khusus tatap maya, kan gitu ya. Bagaimana kalian belajar nih, mendesain belajar khusus tatap muka, khusus tatap maya, nanti mendesain pembelajaran yang online, yang asynchronous online. Pertama itu ya. Jadi pertama kalian nanti akan ditantang desain pembelajaran dan tatap muka kayak gimana. Mendesain pembelajaran dalam tatap maya kayak gimana. Mendesain pembelajaran dalam asynchronous online kayak gimana. Untuk satu topik tertentu. Ya. Setelah itu kalian akan belajar gimana kalau pembelajarannya itu akan dilakukan dengan tatap muka plus tatap maya. Ya, tatap muka plus tatap maya, ya, 2. Ya kan, kombinasi dari tatap muka dan tatap maya. Ini yang disebut dengan hybrid learning. Ya, nanti kalian akan tak ajak nih untuk mendesain pembelajaran gimana nih topiknya, ya. Topiknya adalah misalnya prinsip fotografi, ya. Atau misalnya dalam mata kuliah fotografi. Udah ikut kuliah mata fotografi belum? Belum ya? Ya, fotografi misalnya komposisi pesan. Komposisi pesan atau foto model. Nah, itu kali anak yang Adam paling senang nanti topiknya foto model kan gitu ya. Nah, ajang PDKT. Ya, Adam ya. Nah, foto model. Nah, gitu bagaimana nyiapin lampu, bagaimana membuat gaya dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah, itu kan bisa. Nah, gimana itu kalau nanti akan dilaksanakan pembelajarannya dalam bentuk kombinasi antara tatap muka dan tatap maya yang disebut dengan hybrid learning. Gitu, ya. Kemudian nanti juga teman-teman mencoba nih, gimana kalau kombinasinya ini? Nah, ya seperti yang sekarang saya lakukan ya, blended, ya.
kombinasi antara ini kan sama-sama full daring nih, ya kan full daring ya, tapi hanya dua loh, hanya sinkronius dan asynchronous. Ini full daring. Bagaimana nih pembelajaran agar terjadi? Kapan yang asinkronusnya, kapan yang tatap mayanya? Ketika tatap maya harus bagaimana? Ketika tatap muka, ketika asinkronnya kayak gimana ya? Nah, learning objeknya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, ini akan tertantang untuk melakukan itu. Itu adalah tugas instructional designer khusus e-learning design. Nah, kemudian misalnya Nadia diminta mengkombinasikan antara tatap muka juga, ya, tatap maya juga, ya kan, asynchronous juga. Ini yang disebut dengan teman-teman sekalian disebut dengan blended learning. Ya, nah nanti kalian akan apa namanya, akan akan terbiasa, maksud saya, bagaimana kita akan mendesain blended learning. Itu adalah ruang lingkup pekerjaan seorang instructional designer, wabil khusus e-learning designer. Ya, nah saya kira nggak usah banyak-banyak dulu ya, sampai sini saja dulu teman-teman. Tolong dipahami, tolong diresapi dan lain sebagainya. Tantangannya ini, Rian juga sekarang lagi magang, misalnya di tempat ini, kemudian nanti akan bekerja dan kebanyakan nanti akan bekerja di bidang teknologi pendidikan, whatever. Misalnya teman kita ada bekerja di Sinarmas sekarang gitu ya. Kemudian ada yang di kampus di Ukrida, ada yang di mana. Sekarang sudah saya mulai tantang. Silahkan kalian mulai perdalami ruang belajar yang sinkronius tadi dan ruang belajar asynchronous. Gitu ya teman-teman sekalian. Tatap muka juga sama harus diinikan ya. Nah, apalagi nanti ada kaitannya dengan corporate learning yang akan kita bahas di mata kuliah PSDM ya, yang seharusnya tadi jam 10 tadi nggak jadi gitu ya, karena harus diundur begitu karena saya tiba-tiba diminta rapat dengan Pak WR4. Jadi bukan congkak bukan sombong, saya itu kadang-kadang suka bingung gitu kalau lagi pas ngajar ada panggilan mendadak, agak repot gitu ya. Tapi nanti diganti ya di hari apa begitu. Ada yang mata kuliah termasuk yang entar sore apa ya, teknologi kinerja ya. Nah, ini teknologi kinerja nanti akan kita lakukan seperti itu. Sampai situ dulu ya, teman-teman. Kira-kira ada inspirasi apa? Apakah tertantang dalam mendesain pembelajaran daring tersebut? Silakan. Permisi, Pak. Oh, Brina. Ya, ya Ramdan. Ya. Nadifa dulu aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Hah? Tadi Dwi mau ngomong juga, nggak apa-apa. Oh iya ya, duit tuh dikasih duit tuh, silahkan duit dulu ya. Enggak Pak, saya cuma mau konfirmasi aja sih Pak. Jadi selain nanti ada penugasan kita mendesain pembelajaran di 3 ruang berbeda itu, terus sama penugasan membaca buku juga, kita tetap mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS seperti minggu lalu ya Pak? Iya, iya. Maksud saya gini, kalau readings itu targetnya kita sebagai orang teknologi pendidikan, jangan sampai mahasiswa saya lulus kuliah, katanya instructional designer, nggak pernah baca bukunya. What a pity katanya gitu ya. Apa ya, sangat very ridiculous gitu itu kata orang Banten ya. Aduh, memalukan sekali kan? Nah, gitu. Kenapa begitu? Karena saya melihat teman-teman itu bikin skripsi, ya kan, misalnya kasih judul X, tanya ini bukunya mana? Nggak tahu Pak, belum pernah baca. Terus bacanya dari mana? Google ya. Nanti jangan sampai, saya nggak mau nanti kayak ledekan Ustadz Abdul Somad tuh. Banyak sekali Ustadz sekarang ini ngaku Ustadz,
ya kan gitu ya. Tapi nggak pernah nyantri gitu maksudnya. Kan sama kayak gitu ya. Nah, repot nih gitu ya. Jadi ada bukunya, tapi sayang ya bukunya itu semuanya dalam bahasa Inggris. Salah sendiri masuk TP, ya kan? Tapi saya lihat ini kalau lihat dari wajah-wajahnya kan kalian nggak punya serious problem lah with English ya? Enggak kan? Dwi, do you have problem with English? Kalau bahasanya masih ringan, masih bisa dipahami, Pak. Termasuk Ringan, video-video di LMS masih lumayan. ringan, ringan ya. Termasuk yang bahasa Inggris saya pakai di LMS juga masih ringan kan? Ya, gitu. Saya dulu waktu kuliah di Korea, bahasa Korea yang kagak ngerti, dan harus bahasa Inggris, kan repot juga. Mana setiap minggu harus ada project, paper, dan lain sebagainya. Ya, lebih berat dari tugas kalian sekarang kuliah. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu, teman-teman sekalian, supaya teman-teman itu ngerti. Karena ngandelin dari saya itu, waduh, nggak bisa. Nggak bisa, waktu setengah jam, 2 jam, kadang-kadang disuruh rapat, suruh ini gitu ya, kalian nggak dapat apa-apa loh dari saya. Swear loh ya. Walaupun suruh ngajar ini 3 SKS ya mata kuliah ini kan gitu ya. Nah, tapi nanti kalian belajar yang anytime anywhere ya kan, yang mandiri, yang kalian pelajari di luar itu. Jadi mohon maaf kemarin saya marah besar banget gitu. Kok ini LMS nggak ada yang baca? Ah, teman-teman sekalian, kalau ini saya nggak bisa men-track ya. Ya, siapa yang on cam, siapa yang enggak, saya nggak bisa. Saya serahkan aja ke malaikat Raqib Atid kalau ini. Apakah kalian dengerin atau tidak, saya udah pasrah ini, pokoknya nggak tahu apa. Tapi kalau di LMS, track recordnya kelihatan. Dwi tonton video berapa menit, di halaman itu berapa lama, ketahuan. Kalau di LMS. Ya, tapi kalau Adam kan pinter ya. Oke, buka video gitu ya. Dia tonton berulang-ulang padahal dia mah di kamar mandi lagi mandi kan gitu. Cuma diputar aja gitu. Ya bisa saja, tapi kan dicatat beda ya Adam ya. Nah, nanti malaikat raqibnya nyatet gitu. Oh, Adam menonton 3 jam, orang videonya juga 10 menit ditontonnya 3 jam. Nah, dicatat tuh malaikat raqib kan gitu ya. Nah, tapi kalau Andriansah video di setel doang gitu ya, dia ke belakang bikin Indomie, ngobrol sama teman-temannya, nanti tiba-tiba selesai gitu ya. Loh, kok ini video 10 menit, tapi kok di LMS-nya tertayang 1 jam. Ah, ini kelihatan nih, ditinggal gitu. Itu Andriansah suka gitu. Kali, ya nggak tahu. Mau dibuka satu-satu nih. Nah, tapi dari tugas individu maupun tugas kelompok kan kelihatan ya teman-teman sekalian. Kalian itu udah menguasai itu atau enggak gitu ya. Makanya saya tantang, memang saya minta bikinnya dalam bentuk video ya teman-teman sekalian. Supaya teman-teman bisa TP-nya kelihatan gitu loh bikin konten itu ya. Ya bikin konten, jangan bikin konten seperti bukan orang teknologi pendidikan. Kan udah semester 3 nih, mulai pelan-pelan. Ya, oke. Oke, Andriansah, silakan. Baik Pak, sebelumnya izin koreksi Pak, nama saya Rizky Nadif Pak, Andriansa yang sebelah saya. Nggak apa-apa, yang kita bully Ramadannya aja, kamu nggak. Oh iya, boleh. Ya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih untuk pemaparannya tadi Pak. Nah, saya tadi coba untuk perhatiin dari pemaparan yang Bapak sampaikan, ada beberapa poin sih yang mau saya tanyain ke Bapak, gitu seputar gimana sih merancang desain e-learning. Poin pertama itu yang mau saya tanyain, ketika kita ngerancang sebuah desain e-learning gitu Pak, terutama itu ketika pada dimensi ruang baca sinkronus, itu seringkali kita tuh nemuin tantangan kalau misalkan susah untuk membawa pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kayak seperti misalkan ngebuat peserta didik tuh bisa berinteraksi dengan konten dengan baik kayak gitu, atau kayak si peserta didik tuh ingin belajar dengan baik itu susah karena mungkin cara nge-reach dari gurunya yang nggak jelas, mungkin desainnya yang kurang baik. Nah, itu sih Pak, saya mau minta ke Bapak gimana sih tips ngedesain pembelajaran asinkronus supaya bisa si peserta didik tuh kayak ngerasa semangat gitu untuk belajar. Itu poin pertama Pak. Untuk poin kedua itu yang mau saya tanya ke Bapak, tips juga sih Pak, ketika kita lagi ngedesain e-learning itu kan kita sering nemuin berbagai macam gaya belajar serta kebutuhan peserta didik yang beda-beda. Nah, ketika kita
mau ngerancang sebuah desain e-learning, perlu nggak sih kita ngebuat analisis kebutuhan terlebih dahulu untuk kayak nentuin sebenarnya gimana sih kebutuhan dari peserta didik, dan ketika kita nemuin gaya belajar dan kebutuhannya beda-beda, apakah kita ambil mayoritas kebutuhannya aja atau ada cara lain untuk meng-highlight pembelajaran yang berbeda-beda sih, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Saya panggilnya Andriansa aja, bodo amat pokoknya. Ya. Dalam dunia desain, dalam dunia instructional design, ya teman-teman sekalian, kalian kan instructional designer nih, ya, instructional designer. Itu langkah generiknya, langkah yang common ya, yang umum, itu pasti yang kalian lakukan adalah analisis, ya kan, desain, develop, pakai, ya kan gitu, lihat berhasil apa enggak kan gitu, maksudnya gitu kan, benar ya? ADDIE, analysis, design, develop, implement, evaluate. Oke. Sekarang Andriansah mau bikin, jangan Andriansah, namanya siapa tadi? Lupa. Nadif, Pak, Nadif. Nadib. Iya, Nadif, Pak, Nadif. Nadib. Ya, Nadib itu kalau di Malang disebutnya bidan. Di Malang ya, Nadib. Nadib. Ya. Andriansah, ya. Kamu hobinya apa? Masak, Pak. Masak, Pak. Masak. Ya. Oh, ya kelihatan dari rambutnya. Oke. Astagfirullah. Astagfirullah. Hobinya masak? Oke, masak Iya, ya. Pak. Sebentar, saya itu sukanya semur jengkol. Bisa kamu masak semur jengkol? Kalau lihat resep sih, Pak. Ya, oke. Semur jengkol ya. Masak semur jengkol. Oke. Jadi, Nadib ingin masak semur jengkol. Ingin bikin konten, ingin buat e-learning semur jengkol maksudnya ya. Ya kan? Oke. Cara membuat semur jengkol. Ya kan? Maka Nadib akan melakukan analisis. Ini sebenarnya video semur jengkol ini untuk siapa? Aha, emak-emak, netizen, kan itu ya, anak kos, kan beda kan? Lain. Maka saat itu Nadib sedang melakukan analisis, iya kan? Oke. Kemudian Nadib memikirkan kalau bikin semur jengkol itu ada berapa unsur sih yang paling penting harus diberikan kepada audiensnya tadi yang sudah dianalisis kan gitu ya. Nah, audiensnya adalah netizen. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian audiensnya juga dia itu untuk jualan atau untuk konsumsi sendiri. Beda kan? Nah, berarti Nadib sedang melakukan analisis, ya kan? Oke, netizen pesertanya, ya kan? Kemudian yang pertama itu untuk dijual, jualan, yang ketiga untuk konsumsi sendiri. Beda kan? Gitu kan? Ya kan? Gitu kan? Gitu. Oke. Nah, kemudian karena ini adalah untuk jualan dan untuk netizen, gitu kan? Gitu kan? Maka aspek-aspek yang harus dikuasai dalam bikin semur jengkol itu apa saja, ya kan? Nadib melakukan survei kepada emak-emak ya, yang sudah membuat semur jengkol dengan pengalaman 15 tahun ke atas. Ya kan? Nadib bisa bayangkan itu emak-emak yang melakukan survei itu umurnya udah 50 tahun ke atas kan pasti kan? Kalau dia bikin pengalaman membuat semur jengkol udah 15 tahun. Kenapa itu penting? Karena Nadib harus menganalisis kebutuhan, itu kan analisis kebutuhan juga sama saya.
kebutuhan sebenarnya dalam membuat jangan-jangan ada aspek penting yang suka terlewat ketika membuat satu semur jengkol. Oke, ya kan? Akhirnya dari hasil survei itu Nadib menemukan pertama memilih bahan. Jengkol itu saya suka jengkol sih, Nadib, swear ya, beneran nih suka jengkol. Di kampung juga sering naik pohon jengkol kan gitu ya. Mulai dari jengkol muda sampai jengkol tua. Jengkol itu ada yang bulatnya bagus, ada yang keropak-keropak, kemudian ada yang ini kan gitu ya. Nah, maka jengkol yang disemur itu harus yang kayak gini kata hasil survei. Iya kan? Memilih. Kemudian kedua, rendam. Siapa tahu harus direndam dulu. Iya kan? Siapa tahu harus di ini dulu baru digoreng. Ayo kan? Nah, gitu kan? Nah, berarti kan ada rahasia-rahasia tertentu yang ketemu ya. Cara rendam atau goreng mungkin saya nggak tahu. Ya kan gitu ya? Terus cara ingredient apa ya? Ingredient kok aku kayak bukan orang Indonesia. Ingredient apa bahasa Indonesianya? Bahan-bahan, Pak. Ya, Bahan-bahan. Bahan-bahan ya kan gitu ya. Mungkin dari hasil survei mungkin ya menemukan ada bahan yang nggak common yang dipakai tapi kayaknya ini enak gitu. Gitu. Akhirnya Nadib buat semur jengkol heksagonal. Kalau kemarin kan bakso heksagonal ya, kita nggak tahu nih sekarang. Gitu. Saya nggak ngerti, siapa tahu ya kan gitu. Nah akhirnya karena untuk jualan kan harus ada ciri khas kan gitu kan. Nah maka akhirnya Nadib mikir nih, kayaknya harus bikin cetakan jengkol biar heksagonal kan, gampang kan bikin cetakan cepok gitu ya. Oke. Nah inilah teman-teman sehingga dari hasil sini untuk jualan dan lain sebagainya, maka untuk jualan berarti tanya lagi ke yang jualan kayak gimana, berarti kan ada strategi marketing, ada strategi branding dan lain sebagainya kan gitu ya. Oke. Maka didesainlah oleh Nadib. Ini kita belum bicara e-learning yang keseluruhan ya, baru bicara yang konten saja ya. Konten doang nih, belum semua nih ya. Yang pertanyaan Nadib ini penting kan gitu ya. Nah, lalu masuklah ke tahap di desain. Ya kan? Nah, desain itu Nadib bikin, oh ya tujuannya ini agar para netizen bikin gini-gini, kemudian agar para netizen bisa memilih bahan yang tepat, kan gitu kan? Agar para netizen bisa gini-gini kan dari hasil sini kan? Iya kan? Dari hasil analisis kan, betul nggak? Iya kan? Nadib ingin setelah itu bisa branding kan gitu ya. Terus bagaimana caranya social branding lewat media sosial, kemudian marketing lewat media sosial kan gitu komunitasnya. Nah, ini berarti katakanlah ada 5 hal di sini yang dibuat oleh. Iya kan? Didesain di sini oleh Andriansa. Nah, dari desain inilah ada tujuan tadi udah dibuat ya, bisa ini, bisa itu, bisa itu. Kemudian Nadib juga mendesain juga nanti sajian videonya akan seperti apa nih. Nah, kalau memilih dan menentukan bahan nanti disajikannya dalam bentuk apa. Kayaknya kalau memilih dan berbahan saya akan sajikannya dalam bentuk dialog deh, interaktif dengan si Imbo yang sudah jualan 15 tahun. Kan boleh gitu kan? Gitu kan, daripada ini dan lain sebagainya kan gitu. Kemudian cara memasaknya ini apakah direndam dulu atau digoreng dulu, ini demonstrasi videonya dengan demo dengan satu kan gitu ya. Kemudian apa nih yang di sini, apa nih tadi saya sebutnya nih, bahan-bahan gitu ya. Nah bagaimana meracik bahannya gitu kan. Katakanlah dari hasil survei itu ternyata ada 3 bentuk racikan, yang satu begini, yang satu begini dan sebagainya, muncul di sini kan gitu ya. Kemudian strategi marketing. Ya. Dari sini saja udah ketahuan, dari sisi Nadib itu udah ketahuan, berarti akan ada ini satu klips video, nggak cukup. Kata di desainnya, oh ini ada 3 klips video. Sajiannya ada untuk yang ini tadi ya. Ini katakan 3 klips video, ini mungkin ada 10 klips video,
ini bahan mungkin ada 5 clips video, ini strategi marketing, dan ininya ada 10 video, kan gitu ya? Ini baru desain loh teman-teman. Ya kan? Baru desain. Kontennya didesain. Sehingga akan menghasilkan 3, berapa nih? 10, 5, berapa tuh? 18, tambah 5, 23, tambah 10, 33 video pendek-pendek. Loh, cara bikin semur jengkol aja 33 video loh. Iya kan? Nah, itulah cara berpikir seorang instructional designer. Walaupun hanya bikin semur jengkol, bayangkan. Ya, jadilah di sini, kemudian akhirnya dibuatlah storyboardnya, dibuatlah naskahnya, dibuatlah storyboardnya, kan gitu ya? Iya kan, storyboardnya. Kemudian dibuat jadwal, dibuat kebutuhan uangnya berapa, anggaran segala macam, siapa yang akan terlibat, itulah desain. Tahap desain loh ya, bukan tahap analisis maksud saya. Ini di tahap desain. Setelah itu jadi jadwal semuanya baru diproduksi, dibuat. Ya kan, praproduksinya ngapain? Produksinya kan ketika ngedit, paskanya diapain, kan gitu ya. Nah, setelah itu dinaikkanlah di kanalnya Nadib Jengkol. Nah, Semur Jengkol Nadib SJN. Gitu ya. Iya kan? Iya kan? Nah, setelah itu dilihat deh. Ini ya kira-kira ya. Dipakai ini, baru tanya nih kepada peserta, mungkin ada kursus buat subur jengkol kali ya di e-learningnya nanti, untuk e-learningnya kan gitu ya. Nadib ya, dievaluasi bagaimana nih reaksi dari pengguna kontennya Nadib, kan begitu ya. Nah, seperti itulah teman-teman sekalian, apa namanya, bagaimana cara kerja kita sebagai seorang instructional designer. Baru konten aja Nadib, belum yang lain ya. Baru bikin konten loh tadi. Ya. Dan kontennya hanya video loh ya. Gitu. Ya kan? Nah, kayak gitulah ceritanya. Jadi Nadib kalau bikin e-learning untuk cara membuat semur jengkol, jangan sendirian mestinya, ajak teman ya. Dewi kayaknya suka tuh, Rahma juga gitu ya. Nah, itu sharing-sharing lah. Kalau Aurel kayaknya enggak deh, dia sukanya pete. Nah, dari situ nanti juga pembuatan judul dari konten itu juga penting, Nadib ya. Jangan judulnya cara membuat semur jengkol, itu nggak ada yang nonton. Iya kan? Rahasia semur jengkol yang super nikmat. Nah, akan beda, ya kan? Tapi jangan clickbait ya. Judulnya apa, isinya apa gitu ya, itu namanya ngibul ya. Ya kan? Jangan juga apa ya istilahnya, eh, boleh sensasional, tapi nggak hiperbolik. Hiperbola ya, hiperbola kan kalian kan sering dengar dulu ada hiperbola. Boleh sensasional tapi hiperbolik. Ya, kalau Nadib godain Aurel boleh, hiperbola boleh, too good to be true boleh ya. Tapi kalau untuk e-learning beda. Gitu ya, Aurel suka godain nggak? Nadib? Enggak. Sultan mana Sultan? Sultan mana Sultan nih? Enggak kelihatan Sultan nih. Biasanya muncul. Gitu Hadir, ya. Pak. Oh, hadir. Kirain yang jawab pacarmu, ternyata dia. Maaf, Pak. Nggak bisa on cam. Iya, ya nggak apa-apa gitu. Kira-kira terbayang nggak cara kerjanya Sultan yang ditanyakan Nadib tadi? Kebayang, Pak. Nah, begitulah cara kerja seorang instructional designer ya. Eh, Nanti saya undang deh kakak kelas kalian deh yang sudah jadi konten kreator hebat. Nah, gitu ya. Si Angga ada Angga, dia konten kreatornya hebat. Ya, kapan-kapan nanti kuliah dengan kita ya, gratis lah, nggak usah dibayar. Nanti paling dia yang beliin bakso untuk saya. Kalian enggak sih, kebanyakan masa dia suruh beliin bakso sekelas ada 50 orang gitu. Oke, clear teman-teman? Jam berapa ya?
Oke, masih ada 30 menit lagi sebelum saya beranjak maksudnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, Karina. Pak, izin bertanya untuk yang tadi tugas reading di LMS itu kan minimal baca 5 buku dari kurang lebih 30 buku yang disediakan. Nah, itu hasil bacaan dari buku yang kita baca itu dijadiin konten. Itu per buku atau gimana, Pak? Per buku. Dan kesimpulan dari, maksudnya kayak semuanya. Yang menarik aja buat kalian, misalnya dari satu buku kalian buat 5 clips atau 3 klip atau 4 clips gitu ya, silahkan. Kenapa itu penting? Saya minta kalian bentuk dalam bentuk yang berbeda. Gini ya teman-teman saya. Ini bukan berarti tidak bertujuan dan bukan berarti saya ngerjain kalian, bukan. Ada maksudnya semuanya ya. Jadi purposeful. Pertama, saya ingin kalian itu jiwa TP-nya ada. Even though bikin konten, ya konten yang keTP-an, maksudnya gitu ya. Membiasakan begitu. Kedua, e-learning design itu salah satunya adalah konten design. Kan dalam pembelajaran itu kan ada konten ya. Konten design dan konten development. Artinya kalian bisa mendevelop konten. Ya kontennya konten digital tentu saja ya. Nah, makanya saya minta dengan video. Tapi juga saya ingin begini, teman-teman sekalian ya. Ketika kalian baca buku ini namanya explicit knowledge. Knowledge seseorang yang sudah dieksplisitkan. Paham nggak ya? Oke. Saya bikin buku, misalnya bukunya namanya Pedati, pembelajaran daring, atau Human Performance Technology. Ya kan? Berarti itu adalah knowledge yang sudah dieksplisitkan ke dalam satu buku. Ya. Tapi seperti apa sih pembelajaran blended, bagaimana mendesain blended, itu ada di kepala saya. Dengan berbagai pengalaman saya dan sebagainya, itu disebut dengan tacit knowledge. Ya. Tacit knowledge yang ada di saya itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan refleksi, berdasarkan apa yang telah saya pelajari. Oke. Nah, sekarang saya ingin menugaskan Anda baca buku, berarti kan explicit knowledge. Ya kan? Kalau dari baca buku, kemudian Anda ubah langsung ke dalam video, tanpa diresapi menjadi tacit knowledge kalian sendiri, ya, maka video jadi Anda nggak ngerti apa yang Anda buat. Ya, apalagi misalnya Dewi suruh baca buku ya, terus suruh bikin resume gitu ya, bikin resume dari buku itu. Tanpa diresapi, tanpa apa, resume dibuat, setelah itu saya nggak ngerti sebenarnya. Karena dari eksplisit langsung jadi eksplisit lagi. Cuman bedanya dari buku eksplisit jadi video, kan sama-sama eksplisit. Ya kan? Tapi kalau Dewi baca buku, Dewi resapi, ya kan? Dewi pelajari, Dewi kontekstualkan ke pengalaman yang sudah dialami terkait dengan itu, kemudian ada originalitas Dewi di sini, masuk di sini, sampai sini dulu ya. Setelah itu rubah jadi video. Maka dari eksplisit jadi tacit ke eksplisit lagi. Maka kualitasnya akan lebih baik. Artinya Dewi sudah belajar buku itu. Ya, gitu maksud saya. Apalagi kalau Dewi sudah baca eksplisit, kemudian diresapi, kemudian mengerjakan sesuai dengan di buku gitu selama 10 tahun misalnya, kan itu kan jadi tacit knowledge-nya Dewi kan? Itu lebih mahal dibandingkan yang sudah Dewi eksplisitkan. Ya, gitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang gini contoh ya. Contoh orang bicara blended learning. Blended learning, ya. Adam disuruh mempresentasikan blended learning. Jangan Adam deh, Nadib aja kita bully ya. Nadib tuh suruh presentasi tentang blended learning, ya. Semalaman Nadib bikin slide presentasi, baca dari Google tuh sepotong-sepotong tentang blended learning, jadilah 10 slide atau 20 slide. Ya. Ngomong blended learning di depan audiens, itu pasti
Kalau Nadib nggak memiliki tacit knowledge tentang itu pasti paling banter Nadib hanya bacain slide presentasi di depan audiens. Bener kan? Bener ya Nadib ya? Tapi kalau Nadib itu suruh menyajikan blended learning, Nadib sudah 10 tahun berpengalaman di situ, ya kan? Diminta tiba-tiba ngomong blended learning tanpa slide presentasi, Nadib bisa menjelaskannya. Kenapa sudah jadi tacit knowledge-nya dia. Kan gitu ya teman-teman sekalian, kan betul enggak? Nah, jadi Dewi, saya hanya ingin sedikit saja supaya minimal gitu ya. Minimal dari eksplisit ini diresapi dulu sedikit gitu, walaupun tidak mengalami lebih banyak, supaya jadi sedikit tesit, baru ubah menjadi video. Artinya jadi explicit knowledge, kemudian explicit knowledge diwujudkan dalam bentuk video. Gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kalau saya eksplisitkannya, minta dieksplisitkannya dalam bentuk paper lagi, kalian tuh bikinnya gampang sekarang Mah ya. Ada tool-tool yang bisa kalian pakai kan gitu ya. Repot. Jadi saya tidak membelajarkan Dewi, maksudnya gitu. Tapi itu dicicil ya Dewi ya, artinya gini. Saya belum buatkan di LMS-nya nanti. Misalnya Dewi minggu ini ingin submit tugas bacanya judul bukunya Pedati karya saya gitu ya, nggak apa-apa. Nah tapi minggu depannya lagi itu judul bukunya apa, minggu depannya jadi bukunya apa. Jadi tidak setiap minggu kan, itu kan cuma 5 ya, mungkin sebulan sekali, nggak sampai 5 bulan ya, mungkin 2 minggu sekali submit kalian itu ya, 2 minggu sekali disubmit oleh kalian. Tapi lain-lain, minggu ini 1 buku, minggu ini 1 buku, minggu ini 1 buku gitu ya. Tapi saya tidak mengizinkan mentang-mentang dibuatnya 5 buku, nanti aja terakhir 5 buku semuanya dibuat gitu ya enggak. Gitu maksudnya. Nanti Rianto nanti ingetin saya untuk nyiapin rumahnya itu untuk submit. Jadi kalau minggu ini Dewi ingin submit tentang bukunya itu synchronous learning in action misalnya gitu ya, misal gitu ya, khusus tentang synchronous learning. Nazifa dia pelajari buku yang lain nggak apa-apa ya kan, dikumpulin. Tapi jangan sampai lu kemarin bikin gini ya, dulu sekarang bikin gini, gue bikin gini, nanti minggu lu yang gue bikin, lu yang gini, ya udah kebayang lah kira-kira kalian tuh gayanya gitu-gitu ya. Nah gitu ya, nggak juga sih. Saya tidak bisa mengendalikan itu, tapi maksud saya, kalau kalian melakukan seperti skenario saya, itu minimal jadi tacit knowledge kalian, dan itu menjadi milik Anda gitu maksud saya. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Saya ingat nonton Jackie Chan. Ada yang kenal Jackie Chan nggak? Ini kayaknya saya tua banget ya. Kalian kan nggak kenal Jackie Chan kan? Nadib, tahu Jackie Chan nggak? Tahu Pak. Oh, berarti saya masih muda lah ya, nggak terlalu tua-tua banget kan gitu ya. Dia belajar kungfu itu dari umur 8 atau 4 tahun, saya lupa, dia ngobrol di CNN. Pertanyaannya, kenapa kungfu kamu itu kayak gitu? Dia bilang gini, setiap saya diajari jurus kungfu, saya pelajari betul, setelah itu saya ubah ke dalam bentuk yang lucu, yang agak sedikit dia ubah ke sesuatu yang ekstrim tapi lucu, yang baik tapi lucu gitu ya. Kenapa Anda rubah gitu? Kalau saya mempelajari jurus itu dari guru saya, kemudian saya lakukan seperti guru saya, berarti itu adalah kungfu guru saya. Ya kan? Tapi ketika saya ubah bagaimana saya salto kemudian masuk ke kolong meja dan balik lagi gitu, nah itulah kungfu saya. Kan gitu ya nih saya. Jadi kalau Dewi baca buku saya Pedati, kemudian ubah lagi seperti yang dalam buku saya ke dalam bentuk video, ya tetap aja saya itu, bukan Dewi. Ya kan? Nah, tapi kalau Dewi baca, kemudian Dewi kontekskan ke pengalaman yang lain dan lain sebagainya, jadilah sesuatu yang berbeda, itu Dewi banget.
Ya kan? Sama Nadib juga jengkol kan gitu kan? Dari si emak-emak ini dibuat seperti yang si emak-emak itu punya si emak-emak. Tapi kalau Nadib ubah lagi jadi gini, nah itu Nadib banget jengkolnya. Ya, kan gitu kan? Nah, mantap kan? Gitu. Pak, mau nanya Pak, Wih, Sultan mau nanya. Ya, silakan. Ya, berarti harus ada karakteristik tersendiri ya Pak ya? apanya? Maksudnya nggak boleh ngikutin benar-benar dari buku Bapak banget gitu. Oh, bukan nggak boleh. Isinya sih harus sama ya, artinya substansinya sama. Tapi mungkin konteksnya dibuat diterapkan dalam konteks berbeda, dicontohkan dalam ini dan itu gitu ya. Iya, kayak gitu, Raffi. Makasih Pak. Ya. Kemudian substansinya dibuat dengan konteks yang berbeda, kemudian videonya dibuat secara kreatif yang lebih baik. Jangan asal jadi. Ya. Memang kalau nilai saya minta Rian dan kawan-kawan tuh menilainya baik-baik. Ya, paling kecil juga ya dapat nilai B lah. Tapi bukan gitu maksud saya ya. Please tunjukkan ketepean kalian. Ya, jangan Adib doang yang sendirian tuh yang semangat. Coba siapa lagi? Mariam. Ramadan. Pak, kenapa? Ya, Mariam, silakan. Kalau dari saya sih mungkin takut ini sih Pak, kalau habis baca buku terus bikin konten, terus dicari contohnya berarti kita harus kaitkan sendiri kan. Sementara tadi Bapak bilang katanya jangan terlalu panjang juga sih. Iya. Jadi mungkin durasi dari videonya itu lebih baik berapa menit, apakah 5 menit atau di bawah itu atau mungkin Iya, bisa. kalau durasi sih relatif, tapi rata-rata di bawah 8 menit lah ya. Misal gini, misal Maria menemukan satu konsep. Ya, konsepnya itu penting sekali interaction gitu ya. Atau misalnya Maria menemukan satu tulisan bahwa connectivism diterapkan dalam e-learning itu kayak gini. Ya, di buku itu kayak gininya itu dengan contoh X. Ya, gini. Gambarkan ya. Maria misalnya menemukan bahwa connectivism dalam e-learning itu adalah kayak X contohnya ya gitu misalnya. Nah, maka Maria makan bulan tuh. Connectivism menurut Mariam di videonya itu sama seperti connectivism di situ, tapi contohnya adalah bukan X. Nah, misalnya X accent, X accent, misal. Atau misalnya contohnya dalam konteks yang berbeda. Iya, gitu. Nah, kalau sudah seperti itu Mariam banget. Ya kan? Tapi connectivism dan e-learningnya kan tetap sama kan gitu ya. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya belajar itu sebenarnya bagaimana kita mengkontekstualisasikan. Bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan dalam konteks yang berbeda. Ya kan? Gitu. Bikin semur jengkol di mana-mana sama. Tapi kalau konteksnya untuk yang jualan dengan konteksnya dimakan sendiri kan beda. Iya kan? Betul enggak? Ratna misalnya ya, Ratna bikin nasi goreng. Kan ingredientnya sama. Ya kan? Tapi kalau Ratna bikinin nasi goreng untuk Nadib, pasti itu garamnya banyak. Ya kan? Cabenya pedas, sakit empetnya sama Nadib kan gitu kan? Nah, tapi kalau bikinin nasi gorengnya untuk Adam gitu, beda tuh. Dia tanya dulu, kamu sukanya apa? Rasanya pedas apa kan gitu. Terus kata Adam, aku sukanya sedang. Ya udah dibikinin yang sedang. Ya Adam, gitu kan? Nah, nanti bikinin nasi goreng sama Ratna ya. Kalau Ramadan minta dibikinin dalgona oleh Aurel.
Gitu ya, Ramadan ya. Dalgona. Ya itu kan desain nama. Saya bicara desain loh ya. Cara bicara desain itu sangat terkait dengan pertanyaan Nadib. Harus sesuai dengan kebutuhan audiens. Kalau Ramadan sukanya manis, bikin dalgonanya manis. Kalau Rahma sukanya tidak terlalu manis, maka Aurel bikinnya less sugar. Kan gitu ya, Aurel ya? Gitu. Itu namanya desain. Nah, jadi misalnya Aurel punya kafe nih, ya. Tiba-tiba ada bapak-bapak datang, jalannya juga udah pelan-pelan, terus agak geter-geter dikit gitu ya. Ya udah, jangan dikasih gula putih banyak-banyak, kasihan dia diabetesnya nambah parah. Itu desain, teman-teman sekalian. Terus nanya, oh saya sukanya manis, Bapak. Aurel nanya, Bapak masih suka manis? Iya, suka manis. Ya sudah, kasih Tropicana gitu kan. Gulanya gula dari tumbuhan, minimal gula aren atau gula apa, supaya apa? Menjaga kesehatannya. Kita ikut membantu kesehatannya kan. Itu namanya desain, teman-teman. Ya, benar ya, Mariam ya, kayak gitu ya, Mariam. Nah, gitu. Iya, Mariam, Pak. iya, bikin Indomie, suka bikin Indomie. Suka. Nah, kalau bikinin Indomie untuk adek kan dibuat buru-buru, belum matang udah diangkat kan gitu ya. Nah, untuk adek itu, ini ngerjain gua kan gitu. Nah, gitu kira-kira. Itu juga desain ya, cuma desainnya desain kena 4 gitu desainnya gitu ya, kira-kira gitu. Nah, nggak enak, mendesainnya juga nggak enak. Oke, ada lagi? Nadia, gimana Nadia? Nadia yang mana, Pak? Kita Oh, dari Nadia tadi banyak. bingung, Pak. Nadia yang banyak duit deh, dermawan. Berarti bukan saya. Ya, gitu. Gimana dermawan? Kalau saya masuk gak, Pak? Tertarik jadi instructional designer nih kira-kira? Aduh, tertarik. Ya, tertarik sih, Pak, mungkin ya. Mungkin lebih dipelajari terlebih dulu, Pak, untuk mendesainnya sesuai kebutuhan dari target untuk membangun atau mengembangkan e-learning ini gitu, Pak. Oke. Jadi teman-teman caranya untuk menjadi instructional designer, sebelum melakukan sesuatu, pikirkan. Memikirkan sesuatu sebelum melakukan sesuatu, itulah desain. Ya, itu aja dulu ya. Benar kan, Nadib tuh. Jadi sebelum melakukan sesuatu, pikirkan, maka itulah yang namanya desain. Ya. Nah, Nadib kan ini lagi PDKT nih. Sebelum deketin, dia mikirin gimana. Nah, itu namanya desain, Dip. Jangan tiba-tiba datang langsung aja gitu ya. Pasti hancur lah, Dip. Yakin lah, Dip. Tanpa desain itu hancur lah, Dip. Bener. Ya. Ratna juga mau ke mall, kan gitu ya. Mikir dulu tuh. Ya, ke mall. Walaupun nggak ditulis ya, Ratna ya. Gini, itu namanya desain. Ya. Planning prior action. Jadi, planning first, prior to action. Jadi rencanakan sebelum melakukan tindakan. Itulah desain. Nah, kayaknya Adam sudah paham nih. Dia udah nggak sabar pengen nunggu hari Sabtu. Desain sesuatu ya, Adam ya. Mau nonton apa, pergi kemana, gitu kan? Kayak gimana? Itu desain ya, Adam ya. Gitu ya. Silahkan teman-teman mulai pikirkan apapun sebelum melakukan tindakan. Karena itu adalah esensi daripada desain. Kalau itu tindakannya adalah tindakan untuk membuat orang lain mudah belajar, itu namanya desain pembelajaran. Ya. Oke. Sampai ketemu ya. Saya udah pas 23, 5 menit lagi saya harus siap. Ratna silakan. Iya, Bapak, maaf sebelumnya. Saya izin tanya, Pak, kan nanti output dari tugas kita itu video ya, Pak. Mungkin nanti takutnya videonya ukurannya agak besar, jadi kalau misalkan di-up langsung di LMS agak gak muat gitu ya, Pak. Nanti apakah kita harus up dulu di platform lain seperti TikTok atau YouTube sesuai sama apa yang kita bikin? Ya, saya menyarankan tidak up ke
ke LMS-nya karena kasihan saya. Kami nggak bisa nyiapin server yang begitu besar. Kami memang kekurangan server. Jadi pakai pihak ketiga, Erna ya. Ya nggak apa-apa punya channel YouTube kan nggak masalah kan, Ratna? Punya Iya, nggak apa-apa, Pak. pada punya Reels, mungkin pada punya apa namanya TikTok, masa enggak sih? Semua ya. Nah, atau kalau enggak punya gituan, masa enggak sih? Ya minimal ditaruh di drive lah, drive-nya kalian. Terus saya sarankan, kalian kan punya emailnya UNJ ya? Iya, Punya punya, ya? Pak. Punya, Pak. Itu punya OneDrive-nya itu gede loh. Dipakai enggak? Iya. Dipakai, Pak. Itu kan sayang kalau nggak dipakai. Gratis lagi. Nggak gratis sih. Kami yang beli UNJ. Saya tahu persis itu harus berapa. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Pakai ya. Itu Iya, Pak. masing-masing orang dapat sekian tera loh. Saya lupa berapa tera itu. 5, Pak. 5 tera kan? Gede banget 5 tera itu. Daripada beli hard disk. Kalau hard disk bisa rusak. Kalau di situ kan ada yang jagain. Microsoft yang jagain untuk kita. Ya. Nazifa, silakan. Iya Pak, izin konfirmasi aja, apakah nanti hasil record Zoom ini akan ditaruh di WhatsApp grup Pak? Jadi biar saya sama teman-teman bisa nonton ulang Iya. untuk Ini belajar. nanti akan saya taruh di kanal YouTube saya, tapi unlisted gitu, hanya yang ini yang bisa diinikan. Oke. Siap. Yang kemarin belum ya, yang pertama udah dulu ya. Yang pertama kemarin sepertinya lupa di record Pak. Oke, nanti saya minta bantuan nanti Rian. Rian Halo Rian. sedang konsul Pak, konsul skripsi. Oke, Rip, nanti kalau ini aku kasih akun aku ya, nomor akun aku ke kanal YouTube ya untuk ini. Oh baik Pak, untuk di-upload ke YouTube Bapak ya? Mungkin diedit dulu kali ya, Rip ya. Iya boleh Pak. Oh kan nggak enak tuh, kasihan Nadib tadi dibully kan gitu, harus dihapus yang gitu-gitu mah ya. Iya, siap Pak. Tapi Nadib ilas kan nggak apa-apa ya dibully ya. Nadibnya nggak Salah, Pak. dengar. Oke. Oke deh, aman ya. Oke, ya Rip, thank you Rip. Siap Pak. Oke, sampai ketemu lagi ya. Next pertemuan gitu. Yang asinkronnya tolong diinikan. Yang kelas Selasa sudah diberikan komen dan feedback. Untuk yang kelas Senin, karena banyak ya kelas Senin Maya. Jadi belum semua ya Rip ya. Nanti mohon nanti kita berikan komen. Dan teman-teman, ini mentor kalian ini baik-baik, ngasih nilainya bagus-bagus kok. Ya, tapi komennya pahit nggak apa-apa ya. Jadi anggap aja minum kopi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu next meeting. Mudah-mudahan mulai tertarik di dunia teknologi pendidikan, khususnya instructional design, lebih khusus lagi instructional system design for online learning ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Pak, terima